Hati-hati. Apa yang kamu lakukan? Tidak ada apa-apa, ada sesuatu di sekitar sini. Kamu tidak boleh melihatnya. Ada hantu ya, jangan bicara lagi, ayo pergi. Adi lempar bolanya ke sini. Kamu kurus sekali, kayaknya belum makan ya. Kenapa bawa kertas hujam biar aku lihat? Nilai matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Cinamu jelek sekali. Mending minta kakakku buat ngajarin kamu. Kakakmu ya, kakakku pintar sekali. Dia sebentar lagi masuk kuliah. Mungkin karena aku sekolah di sekolah laki-laki jarang lihat cewek. Pertama kali aku lihat kakak Gao Siling ini. Jantungku berdebar kencang, dia tinggi banget. Tapi dia lembut dan ramah. Entah kenapa apa yang diajarkan kakak Ling. Aku mudah sekali mengingatnya, belajar cepat. Meskipun kadang aku juga kurang fokus. Buki, halo, aku guru les Sadi. Aku dengar dari Adi kalau toko obat kalian lagi sibuk banget. Butuh bantuannya, tapi sebenarnya nilainya juga butuh waktu buat dikejar. Ibuku terkenal galak, tapi kakak Ling berani berdebat dengannya demi aku. Di saat itu aku merasa dia benar-benar keren. Aku merasa belajar lebih penting dari apapun. Setelah les aku antar dia naik sepeda ke halte bus meskipun aku kurang kuat. Tapi dia begitu keren. Aku juga harus jadi jantan sekali. Guru, kamu baik-baik saja? Baik-baik saja, adik kamu berdarah, kamu sakit? Tidak sakit. Kenapa kamu cengengesan? Guru, kenapa rambutmu begitu wangi? Kelembutan dan perhatiannya akan selalu kuingat seumur hidupku. Dan aroma sampo di rambutnya. Aku sampai tergila-gila. Siaki, kenapa kamu cuci rambut lama sekali? Baunya sampai keluar. Kamu pakai sampo buat cuci toilet ya? Cepetan, jangan lama-lama. Aku ingin seluruh tubuhku wangi seperti sampo ini. Karena aku ingin punya aroma yang sama dengan orang yang kusukai. Entah impianku ini akan terwujud atau tidak. Karena kakak Ling mengajarku, nilai ujian akhir tahunku melonjak drastis. Jadi aku memberanikan diri mengajaknya makan seafood di Pulau Lama sebagai ucapan terima kasih. Akhirnya kita kencan pertama kali. Pertama kali jalan-jalan di pantai tiba-tiba hujan. Gimana dong Kak Ling, aku ada ide. Kak Ling sini berteduh. Adik kamu kurang kuat ya? Aku cukup kuat kok. Saat itu aku benar-benar malu. Aku bersumpah tidak mau jadi Adi yang kurus lagi. Aku harus jadi lebih kuat, hingga bisa mengangkat perahu tanpa gemetar. Untuk melindungi Dewi hatiku dari hujan. Ini mimpi ya? Kita sampai mana tadi? Cepat sadar, lanjutin. Kampanye kita kali ini bernama Jasmine. Utamanya mempromosikan sampo S286J. Ekstrak herbal cocok untuk rambut normal hingga berminyak. Semua tahu perusahaan sangat serius dengan merek ini. Jadi kita akan bertanggung jawab untuk bagian iklan TV. Aku sudah minta semua untuk mempersiapkan. Siaki, kamu duluan. Harus ada hasilnya. Ide iklan TV belum ada ya? Ada ide pakai cerita cinta sebagai bungkusnya. Ceritanya tentang seorang cowok jatuh cinta pada seorang gadis yang anggun dan istimewa. Gadis ini menggunakan sampo S286J. Rambutnya yang indah memancarkan aroma melati yang segar. Menyenangkan hati, seperti merasakan angin musim semi. Lanjut ke intinya. Plot utamanya adalah gadis ini tiba-tiba menghilang. Cowok yang penuh cinta ini, untuk mengingat gadis ini, mulai menggunakan sampo yang sama. Terus mencuci dan menunggu. Bertahun-tahun kemudian gadis ini tiba-tiba muncul lagi. Akhirnya mereka bersatu. Menurut kalian ini tidak romantis dan mengharukan?
Apa kamu keracunan novel cinta? Di dunia ini tidak ada cowok sepenuh cinta itu. Siapa bilang tidak ada cowok sepenuh cinta? Contohkan kenyataannya ada atau tidak cowok seperti itu tidak penting. Yang penting ceritanya bisa menyentuh. Ide ini bisa dipertimbangkan. Pakai cerita cinta, sebagai bungkus pasti disukai wanita. Bisa juga menonjolkan aroma ekstrak herbal. Tapi tokoh utamanya harus menunggu lebih dari 10 tahun. Menurutku waktunya terlalu lama. Bahkan bungkusnya juga diganti. Bungkusnya beda, aromanya tetap sama. Perasaan tetap sama. S286J Shampoo menemani Anda dalam suka dan duka. Membuat rambut Anda selalu memesona. Kamu bahkan sudah memikirkan slogan promosi sangat cerdas. Benar, tidak perlu buru-buru memikirkan slogan promosi. Pikirkan dulu ceritanya. Hill, apakah kamu benar-benar akan menggunakannya? Kamu terus memikirkannya. Gao-Ling, bagaimana kalau kita membahas cerita itu saat makan siang? Ada banyak ide yang ingin saya sampaikan. Saya sibuk, sudah janji makan dengan orang tua. Benarkah? Aling di sini. Ayah ibu pamatian bibitian. Sudah lama tidak bertemu, sangat merindukan kalian. Tidak keberatan makan bersama kan? Saya janji akan mentraktir. Makin mana? Mungkin saya keberatan. Duduklah, baiklah. Ling, saya memasak sup pepaya ikan. Minumlah lebih banyak, sangat menyegarkan. Halo Gao-Ling, halo Ken. Ada sup rumahan enak sekali. Tidak mengganggu, kalian nikmati saja. Baiklah Senpai Jumpa. Kamu mencari masalah ya? Orang itu laki-laki. Kamu melihatnya seperti itu. Kamu ngomong sembarangan, Ling. Anak laki-laki itu baik, tinggi, besar, dan tampan. Wajahnya simetris, sangat tenang. Apakah dia tahu kamu sudah bercerai? Di perusahaan mana ada rahasia? Biarkan dia tahu kamu pernah bercerai. Mungkin tidak akan terlalu menarik lagi atau tidak benar. Saya akan pulang kampung dan bertanya pada teman sedangsa. Apakah ada yang mau menerima kamu? Kamu sedang melakukan apa? Putri saya cerdas, mampu, cantik, dan peduli keluarga. Bagaimana bisa pulang kampung mencari jodoh seperti ini? Benar, ada banyak anak laki-laki Hong Kong yang mengejar Ling. Tidak perlu mencari jodoh dari jauh. Ling, ayah juga ingin kamu menemukan tempat yang baik. Kamu harus mencari seseorang yang matang dan tenang. Tidak boleh mencari anak muda yang belum matang mengerti. Menurut saya yang paling penting adalah kesehatan. Pria pasti akan berusaha keras untuk wanita. Bukan berarti matang dan tenang selalu baik. Putri saya sudah 30 tahun, tentu harus mencari yang matang dan tenang. Kalau tidak mencari anak muda yang lincah, kamu setuju, saya pun tidak akan setuju. Tidak selalu begitu cukup. Tolong jangan menjadikan urisan saya sebagai topik saat makan. Maaf. Yongi, bagaimana? Paman mana yang disebut Mingki Mia Mia? Ming dalam Mingki Miao Miao. Pamanmu ini, bahasa Mandarinnya payah. Kayaknya Ming yang berarti terang. Salah, Ming dalam nama Ming itu kata kerja. Artinya tidak mengerti keajaibannya. Diperluas menjadi tidak mengerti keseluruhan hal. Ngerti, terima kasih Paman. Terima kasih Kak Ling, sampai jumpa. Oh ya, bahasa Mandarinmu bagus, penjelasannya juga jelas. Gimana kalau kamu ngajar Yongi? Kemampuan bahasa Mandarinnya mirip sama aku. Aku? Iya. Dulu kamu juga pernah ngajar aku. Anggap saja aku minta kamu kembali mengajar. Masalah Guci Abu kemarin masih bikin aku merasa bersalah. Kalau bisa bantu dia aku juga lebih tenang. Oke, aku setuju. Guci Abu apa? Nggak apa-apa. Makan nggak apa-apa, lanjut makan. Rumput hijau seperti permadani, rumput hijau seperti permadani. Oh ya betul, di sini tulisannya bagus. Suasana ini bikin rindu. Kamu ngapain? Jangan ganggu Yongi ngerjakan PR. Kamu ingat nggak waktu ngajar aku? Kita juga punya waktu yang menyenangkan. Itu bukan aku kan? Kamu lupa? Aku masih ingat pertama kali. Kamu ngajar aku pakai sepatu hak tinggi putih. Aku ingat hari itu mulutmu penuh biskuit. Dan rambutmu penuh remah biskuit. Aku belum pernah lihat anak yang begitu berantakan. Kamu ingat nggak waktu aku boncengin kamu duduk di belakang? Susah juga untuk lupa. Waktu itu aku jatuh terbalik. Kamu masih kecil tapi sudah boncengin orang pakai sepeda. Untungnya aku nggak cedera. Kenapa kamu berpikir begitu? Ada lagi acara makan-makan apa itu? Aku harus jauh-jauh ke Pulau Lama untuk makan. Habis makan malah kehujanan. Lalu nekat angkat perahu kecil. Bilang biar aku bisa berteduh. Malah harus bantu kamu angkat, jadi nggak karuan. Tapi kamu berjuang buat pelajaranku sama mamaku. Sebenarnya kamu juga sangat peduli padaku. Tentu saja berjuang, waktu itu aku mau masuk universitas. Pikirnya ngajar kamu 1 semester lagi. Dapat uang lebih buat bayar uang kuliah. Ya, semuanya hancur-hancur apa? Aku turun makan. Itu perasaan remaja priaku.
Makan nenek buyut, makan nenek. Makan paman Siaki, makan Kak Ling. Makan semuanya. Makan Aling mulai makan. Baiklah, jangan bilang tidak ada lauk. Bagaimana bisa? Nenek Ki, kamu mengajakku makan. Bagaimana aku bisa menolak? Lagi pula kita keluarga. Nona Gao tamu, bisakah kamu lebih ramah? Bukankah lebih baik ramah dan santai? Haruskah semua serius seperti kamu? Kak Ju, ikan merah tomat yang kamu masak enak. Yongi, nilai pelajaranmu bagus sekali. Aku beri kamu sepotong ikan, terima kasih paman. Makan pelan-pelan, hati-hati duri ikan. Nenek buyut memberimu tomat. Yongi, jangan hanya mengunyah di mulut. Telan-telanlah. Ada apa? Keluarkan dulu. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa? Yongi, perlu ke dokter? Tenggorokan anak kecil sempit, minum air dulu. Mudah tersedak, tidak perlu ke dokter, minum air. Tidak apa-apa. Sudah baik? Makan pelan-pelan. Sudah baik. Yongi, pasti gangguan pencernaan. Makan tomat lama sekali. Nanti aku buatkan teh penghilang rasa penuh untukmu. Minum saja, tidak apa-apa, ambil lauknya, tunggu sebentar. Kenapa kamu mengeluarkan semua barang adikmu? Mengeluarkannya untuk mengenang. Apa yang kamu katakan? Baru saja aku menerima telepon jarak jauh. Aku sendiri yang berharap. Mengira adikku akhirnya mau meneleponku. Ternyata orang asing yang menelepon. Apa maksudnya? Itu artinya adikku sudah pindah. Aku masih setiap hari seperti orang gila, meninggalkan pesan di mesin penjawab telepon orang, berbicara bahasa Kanton dengan orang asing. Aku sudah kehilangan adikku ini. Meskipun aku sangat perhatian, menyimpan barangnya di sini, lalu bagaimana? Kakak. Bagaimana kalau kalian mengambil barangnya? Yongi, ada yang kamu suka? Bibi memberikannya padamu, ayo. Kalung ini cantik untukmu. Jangan Kak, ini punya adikmu. Jangan kamu berikan ke orang lain. Apa kamu tidak suka kalung ini? Yongi, kamu harus punya pendirian. Suka atau tidak suka harus diungkapkan. Gadis harus belajar mandiri dan kuat. Agar tidak dijahati orang, mengerti? Kak, dia agak penakut, jangan menakut-nakutinya. Aku ingin kamu yang mengatakannya sendiri. Suka atau tidak suka, tidak ada yang salah. Seperti adikku, dia juga sangat tidak menyukaiku. Karena aku selalu mengambil keputusan untuknya. Tidak memperhatikan perasaannya sama sekali. Dia seperti boneka yang aku kendalikan. Yongi, ketika kamu besar nanti, ingin menjadi boneka yang dikendalikan orang? Atau ingin menjadi orang yang punya pendirian? Aku suka kalung itu. Tidak suka gelang ini. Yongi, akhirnya kamu mau mengatakannya. Kamu tidak perlu terlalu senang. Tidakkah kamu tidak tahu? Sejak orang tua Yongi meninggal, dia sangat tertutup, tidak bisa mengekspresikan diri. Kamu yang mengajarinya mengucapkan tidak suka untuk pertama kalinya. Kasihan, ternyata kamu mengalami banyak hal. Yongi, ketika kamu besar nanti, kamu harus belajar mandiri dan kuat. Asal ada alasan yang masuk akal, katakan saja. Suka atau tidak harus diungkapkan. Agar tidak ada yang menjahati kamu, mengerti? Bibi, aku pikir kamu sangat pintar. Kamu lebih pintar, Bibi akan memberikan kalung ini padamu. Tidak boleh, Kak, ini punya adikmu. Kamu tidak boleh memberikannya ke orang lain. Percayalah padaku, dia akan kembali. Apa yang lebih penting daripada ikatan keluarga? Adikmu pasti akan memahamimu. Pasti percayalah padaku. Hal-hal seperti ini aku benar-benar tidak bisa mengalahkanmu. Yongi, bagaimana kalau kita membantu Bibi memilih? Lihat, ada kalung berlian yang cocok untuknya. Baik, aku juga sangat suka kalung berlian ibuku. Di sini tidak ada berlian.
Orang itu sangat pintar. Seperti ini baru manis. Kak, sebenarnya kamu ingin kehangatan keluarga. Bisa pertimbangkan untuk menikah dan punya anak membentuk keluarga. Kamu demam ya? Aku tidak salah sebenarnya waktu itu. Apa yang kamu katakan di Pulau Lama? Aku sama sekali tidak setuju. Aku selalu merasa wanita harus menikah dan punya anak, lalu mencari tempat yang baik untuk menetap. Kamu benar-benar tidak takut setelah mencoba sekali. Ya, aku dan kamu pernah bertemu dengan orang-orang yang tidak baik, tapi harapan selalu ada. Aku rasa kamu harus punya keluarga bahagia milikmu sendiri, lalu punya anak yang gemuk dan putih. Aku pernah punya anak, hasilnya bagaimana? Tetap berakhir tragis. Kamu pernah punya anak? Anak KP? Lalu kenapa anak itu tiba-tiba hilang? Karena saat itu aku tahu dia mengkhianatiku. Aku terlalu emosi sehingga keguguran. Aku tidak melahirkan anak untuknya. Aku tidak tahu itu baik atau buruk. Meskipun aku kehilangan adik, tapi hari ini, aku melihat Yongi begitu lucu, jadi aku terharu. Sebenarnya aku selalu ingin punya anak sendiri. Tapi sayangnya pria yang aku temui, semua tidak bisa diandalkan. Ayahku KP. Bahkan suamimu yang brengsek, men. Di dunia ini penuh dengan pria brengsek seperti itu. Dari mana aku dapat kepercayaan untuk mempercayai pria dan menikah serta punya anak? Bilang saja aku naif atau kekanak-kanakan. Aku tetap percaya dunia ini ada cinta sejati. Bibi, susunya sudah matang belum? Sebentar lagi. Bisa tambahkan madu untukku? Rasanya akan enak. Ibuku dulu selalu melakukannya. Tidak masalah Yongi, bagaimana kalau hari ini Bibi melakukan apa yang ibumu lakukan? Baik. Bagaimana perkembangan iklan TV S286J? Katie, mereka sedang menyusun garis besar cerita. Setelah selesai akan dibawa ke kamu. Bantu lihat. Tipe atletis, tipe intelek, semua jenis ada. Apakah ini untuk mencari model iklan kita? Setengahnya untuk mencari pria yang cocok untukku. Akhirnya kamu mau mencari pria, berkencan, menikah, punya anak. Lewati saja 2 tahap pertama. Aku hanya ingin mencari pria untuk punya anak. Punya anak dengan cara itu. Aku sudah cek peraturan di Hong Kong. Tidak memperbolehkan orang yang belum menikah untuk melakukan inseminasi buatan. Tapi di Amerika bisa. Tahukah kamu? Ternyata sistem di Amerika sangat lengkap. Ada layanan 1 pintu. Termasuk bisa mencari donor sperma untukmu, membantu kamu hamil. Ada konseling psikologis, layanan medis. Serta bisa membantu mengurus dokumen hukum. Benarkah kamu berencana pergi ke Amerika? Tidak juga melalui perusahaan-perusahaan ini. Hanya bisa memilih ras, warna rambut, warna kulit, dan tingkat pendidikan donor. Tapi apakah dia tampan, apakah karakternya baik atau buruk? Itu saya tidak tahu. Saya merasa terlalu sedikit yang bisa dikontrol. Jadi kamu ingin mencari donor sendiri? Tentu saja anak itu milik saya tentu berharap anak saya memiliki gen terbaik. Jadi saya sudah memutuskan untuk tetap tinggal di Hong Kong. Pelan-pelan mencari orang yang cocok untuk meminjam sperma darinya. Bagaimana caranya? Tadi kamu bilang di Hong Kong, tidak boleh inseminasi buatan. Saya bisa tidur dengannya dan melakukan hubungan seks. Kamu tidak begitu polos sampai tidak tahu ini kan? Tidak bisa, anak yang lahir nanti tidak punya ayah. Anak saya tidak butuh ayah. Saya tidak perlu memiliki hubungan apapun dengan pria ini, apalagi memiliki konsekuensi. Jadi jangan sampai pria ini tahu saya meminjam sperma darinya. Dalam hal ini saya punya keraguan. Bukankah kamu bilang akan membantu saya? Karena saya memanggilmu kakak. Apa yang bisa saya bantu akan saya usahakan. Tapi saya lihat kamu merawat Yongi dengan baik. Saya yakin kamu akan menjadi ibu yang baik nantinya. Terlalu memuji. Sinyal siaga nomor 1, Paman. Cantik, sudah selesai les? Ya, Kakak Ling membacakan cerita untukku. Ceritanya sangat menarik. Ayo makan, nenek akan menemanimu cuci tangan kemari. Kakak Ling sudah membantuku cuci tangan. Ayo makan, Aling, sungguh terima kasih.
Kamu datang jauh-jauh untuk memberinya les. Sama-sama kalau kamu ada waktu sering-seringlah ajak saya makan. Kue nenek sudah siap. Kamu suka makan? Boleh kamu mau makan berapapun ada. Ikan masak tomat adalah favorit Yongi. Makan lebih banyak. Kak Ju, saya sudah bilang tidak perlu selalu ikan masak tomat. Yongi sudah bosan makan. Masa ada bosan tomat masak ikan paling sehat. Merangsang nafsu makan, cocok untuk anak-anak. Ayo makan lebih banyak tomat. Kalau tidak suka jangan dipaksa. Sebenarnya saya tidak suka makan tomat. Kapan kamu mulai tidak suka makan? Kamu biasanya suka. Dari awal saya tidak suka makan. Kapan kamu jadi tidak patuh begini? Kak Ju. Kak Ju Yongi cuma tidak suka makan tomat. Bisa diganti dengan sayuran lain. Benar, tomat juga bukan nasi. Tidak makan juga tidak apa-apa. Santai saja makan nasi. Saya kira Kak Ju marah. Bagaimana bisa Topan datang secepat itu? Badai tanpa peringatan pada jam 7.30 malam. Sudah ganti ke sinyal Topan nomor 3, Topan Jawa sedang berkumpul. Sudah ganti ke sinyal Topan nomor 3, Topan Jawa Sudah sedang berkumpul. pasang sinyal topan nomor 3 Kak Ling. Nanti tidak ada kapal. Ada kapal pun jangan naik, bisa muntah karena ombak. Benarkah? Saya paling takut mabuk laut. Tidak apa-apa, nanti setelah makan. Kamu bisa menginap semalam di sini. Baiklah Kak Ling menginap semalam di sini. Ceritakan dongeng untuk saya. Benar, lihat Yongi, sangat senang lagi pula, besok harus bawa dia kontrol. Tinggal 1 malam lagi. Sudah diputuskan. Baiklah, bagus sekali. Dulu ada seorang penebang kayu, suatu hari dia menyeberangi sungai. Tidak sengaja kapaknya jatuh ke sungai. Dia sangat sedih, untung ada dewa sungai tiba-tiba muncul. Dia bilang, jangan sedih, saya akan ambilkan kapakmu. Saya tidak suka dengar cerita kapak. Sekarang kenapa banyak hal yang tidak kamu suka? Cerita apa yang kamu mau dengar? Kak Ling ceritakan Saya ceritakan lagi.